Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku berhasil
hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi darimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi darimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Katakan hanya Engkau. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi darimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Apa perkataan Tuhan itu? Dia berkata, Dia mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kamu tahu apa maksudnya itu? Kita menjadi orang Kristen, kita harus menjadi orang Kristen yang betul setia mengikuti Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi Dia berkata bukan menjadi ekor. Kamu tahu apa itu? Kalau kepala itu berjalan macam mana tuh ekor? Ikut saja. Nah, sebab ini bukan kesaksian, tapi ini betul. Dia berkata, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Bukan saya mau
berbicara pada hari ini tentang ular. Sebab ular saya itu pun saya tidak tahu mana ekor, mana dia punya kepala. Sebab kecil pula. Di tengah saja yang besar. Tapi saya mau bercerita pada hari ini, yaitu menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, jangan menjadi orang Kristen yang ikutan. Kan? Oleh sebab itu dia berkata, kita harus, Tuhan mengangkat kita menjadi pengikut yang setia dan bukan menjadi orang Kristen yang ikut-ikutan. Dan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini, bahwa apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Apa itu? Apa yang harus kita lakukan? Menjadi pengikut Tuhan yang tetap setia sampai akhir hidup kita. Dan dia berkata, bahwa kita harus tinggal di dalam Tuhan. Karena saya sudah punya pengalaman banyak kali pengalaman saya. Saya pun kita di dalam sakit penyakit, walau apapun cabaran yang kita alami dalam kehidupan kita, kita tetap menjadi kepala. Kan? Kita tetap menjadi kepala. Kita tetap menjadi pengikut Yesus yang tetap setia. Dimanapun kita berada, Tuhan tetap menolong kita. Amin. Oleh sebab itu, di dalam hal yang kedua, di dalam Ulangan 28 ayat yang ke-58, kita peringatan firman Tuhan kepada kita pada hari ini. Di dalam kita Tuhan, di dalam kehidupan kita, kalau kita tidak melakukannya dengan setia, dia berkata, kita akan menerima hukum. Kan? Kita akan menerima hukum. Walaupun mungkin ada pengampunan, tetapi kita tetap dihukum. Kan? Apa dia berkata? Apa bilang Tuhan? Yesus dia bilang, dia tidak akan mengingat segala kesalahan kita, kan? Dia akan lempar jauh-jauh, dia bilang. Tetapi yang bersalah tetap akan dihukum. Betul? Kalau kita salah, kita akan tetap dihukum. Karena kita salah. Walaupun kita menerima pengampunan daripada Tuhan, tetapi kita punya hukuman. Oleh sebab itu, kenapa kita dihukum? Karena kita melanggar perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia berkata bahwa kalau kita tidak melakukan perintah Tuhan di dalam kehidupan kita, kita tanam baik-baik firman Tuhan ini, kita akan dihukum. Kita tidak tahu apa hukuman yang akan dihukum dengan kita, dibagi dengan kita, tetapi dia berkata kita harus menerima hukuman kalau kita berbuat salah. Tapi di dalam hal yang ketiga, perintah Tuhan di dalam Ulangan 29 ayat yang ke-9, mari kita sama-sama melihat. Lakukanlah perkataan perjanjian ini dengan setia, supaya kamu beruntung dalam segala yang kamu lakukan. Ingat, firman Tuhan ini mengajak kita pada hari ini. Kita harus melakukan perjanjian yang telah Tuhan perintahkan kepada kita dengan setia. Karena dia berkata, supaya kamu beruntung dalam segala yang kamu lakukan. Setiap kita punya pekerjaan yang baik. Semuanya karena Tuhan yang melakukannya untuk kita semua. Dan dia berkata, di dalam
pekerjaan kita tuh kita tidak mau rugi saja kan? Kata anak saya, apa itu Bapak Ayam? Dia bilang, Tuhan di sini. Sebab itu lakukanlah perkataan perjanjian ini dengan setia. Walaupun gaji kita tidak begitu banyak, melambung-lambung sesuai dengan persekolahan kita, kita tetap bersyukur. Sebab kita punya keberuntungan di dalam pekerjaan kita. Kita tidak mencuri, kita tidak merompak, kita tidak menipu, tapi kita tetap bersyukur karena pekerjaan yang baik ini hasil daripada titik penuh kita sendiri, kan? Oleh sebab itu, apa yang dikatakan firman Tuhan di sini, kalau kita menjadi orang Kristen yang tetap setia kepada Tuhan, apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, kita tetap berhasil. Yang penting kita tetap percaya bahwa Tuhan itu ada untuk kita semua. Dimanapun kita berada, Tuhan itu tetap menyertai kita. Karena kata firman Tuhan, di mana ada 2-3 orang berkumpul, di situ aku ada. Di mana engkau berada, di situ aku berada, kan? Karena Dia adalah pokok anggur yang benar, dan kita ini adalah ranting-rantingnya. Kita harus tetap berbuah, kita harus tetap berhasil di dalam iman kita, di dalam pelayanan kita, di dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Firman-Mu, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Terima kasih atas perhatian kita semua. Tuhan memberkati dan saya kembali. Engkau Bapa yang mengasihiku, Engkau pandang bentuk dan rupaku, Engkau mengasihi
Silakan duduk. Pengumuman sidang. Kebaktian umum pimpin Saudara Uril Debon. Kedua, Kebaktian Rumah